Selamat datang dan bertemu kembali dengan perkuliahan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah atau MPTA. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan 11 dan 12. Kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas dari pertemuan 1, 2, dan 3. Yang terakhir yaitu tentang metodologi penelitian. Saat ini kita akan mengulas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang kita lakukan. Hasil dan pembahasan itu merupakan suatu inti atau yang terpenting dalam sebuah penelitian. Ya, jadi kita akan mengupas tentang apa yang kita lakukan di lapangan dan kita tuangkan melalui hasil dan pembahasan tersebut. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sasaran pembelajaran setelah kita mempelajari hasil dan pembahasan itu apa saja, yaitu yang pertama, pada bagian ini kita bersama-sama mempelajari bagaimana cara menyusun hasil temuan, hasil penelitian yang telah terjadi atau yang dilakukan di lapangan sesuai dengan topik atau tema yang sudah kita tetapkan dari awal. Jadi memang ada keterkaitan antara judul, pendahuluan, teori, dan juga metode yang kita gunakan. Nah, ini kita lakukan. Nah, semua yang ada di bab 1, 2, 3 itu kita implementasikan di bab 4 ini atau di bagian hasil dan pembahasan. Di mana dalam bab ini atau di bagian bahasan ini kita akan mengkaitkan antara judul, yaitu dengan fenomena yang sudah dituangkan di bab 1, terus yang selanjutnya akan kita kaitkan dengan teori-teori yang sudah dimasukkan dan juga pernah dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya, dan yang terakhir kita melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode apa saja. Nah, ini kita sudah mengimplementasikan, menerapkannya pada bab ini atau bagian ini. Misalnya kita pada bab ini akan melakukan mencari data dengan tanya jawab. Nah, ini kita lakukan. Nah, yang pertama sasarannya adalah di mana semua yang sudah belajar pertemuan ini akan bisa atau mampu menyusul hasil dan pembahasan, menuangkannya seperti apa. Terus yang berikutnya dalam bab ini itu membahas apa sih? Nah, pada bab ini itu seperti yang sudah dijelaskan di outline pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang gambaran umum dari perusahaan. Yang kedua, kita akan memaparkan hasil dari penelitian itu. Terus bagaimana melakukan analisa dari penelitian itu atau menganalisa pembahasan. Dan yang terakhir itu kita harus bisa mampu memberikan solusi pemecahan masalah dan bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan di bab ini dan untuk masukkan ke perusahaan seperti apa. Kita lanjutkan. Ini adalah hasil atau outline yang sudah saya jelaskan tadi. Saya mengingatkan kembali bahwa pada hasil dan pembahas ini yang harus kita tuangkan, yang akan kita tuliskan adalah yang tadi sudah disinggung, gambaran umum perusahaan, di mana itu menyangkut sejarah perusahaan, core bisnis perusahaan, dan struktur organisasi dan fungsinya apa. Yang berikutnya menuliskan hasil penelitian. Hasil penelitian itu adalah semua yang kita lihat, semua yang kita tanyakan, semua yang kita potret, semua yang kita tuangkan, dituliskan dalam hasil penelitian. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebih-lebihkan. Sesuai yang apa yang ada di perusahaan atau objek yang kita teliti itu apa saja. Nah, dari hasil penelitian tersebut, barulah kita menganalisa yang disebut pembahasan, yaitu di mana hasil tersebut kita ulas. Sudahkah sempurna, sudahkah ideal sesuai dengan ketentuan yang ada di teori-teori, apakah sudah sesuai, apakah di lapangan ini memang mengadop atau menerapkan sesuai dengan standar, baik itu yang di teori atau standar pada kebijakan-kebijakan itu sama tidak gitu. Nah, kita menuliskan di situ. Kalau misalnya ada penyimpangan, jelaskan semuanya. Kita harus menjelaskan, menuangkan apa penyimpangannya. Kenapa kok terjadi penyimpangan? Kenapa kok tidak sama dengan standar yang harusnya dijalani? Nah, dari situ baru kita masuk ke solusi. Nah, setelah kita tahu analisa pembahasannya, termasuk penyimpangannya, atau ketidaksesuaian dengan standar, atau kebijakan-kebijakan, atau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, dan sebagainya, kok beda sendiri, dan kita cari tahu kenapa kok berbeda. Nah, selanjutnya kita coba memberikan solusi yang membantu untuk masukan atau memperbaiki ketidaksesuaian atau penyimpangan itu kepada perusahaan, yang tentunya dengan ide-ide itu ya harus logik ya, harus logika, harus bisa diterima dan meminimalis atau minim dengan biaya. Ya,
Jadi cost minimalis, jadi supaya bisa diterima di perusahaan. Apa plus minusnya, kelebihannya kalau menerapkan itu dituangkan semua melalui seluruh itu. Nah, yang terakhir adalah implementasi. Implementasi ini ide kita, masukan kita, atau temuan atau produk yang kita berikan atau yang kita usulkan ke perusahaan itu bisa diterapkan. Maka di implementasi ini harus dijelaskan detail. Yang tadi saya singgung ada plus minusnya, kemudahannya, terus bagaimana penerapannya, apakah sulit, apakah memudahkan atau membuat organisasi itu lebih nyaman atau lebih mudah menjalankan bisnisnya. Nah, itu harus dituangkan di implementasi itu. Tentunya implementasi atau solusi itu harus memberikan dampak positif kepada perusahaan atau organisasi. Nah, lanjutkan. Nah, ini kita mau bahas satu-satu yang tadi. Di sini saya coba ulang. Di sini kita ada membahas tentang gambaran umum perusahaan. Ya, kalau misalnya di TA nanti akan dituliskan 411 itu menjelaskan tentang sejarah. Ya, di sini kita akan menjelaskan apa itu yang dituangkan yang harus ditulis dalam sejarah perusahaan. Yang dituliskan dalam sejarah perusahaan itu adalah yang pertama ya jelas namanya sejarah, kita akan menuangkan sejarah berdirinya perusahaan itu, riwayatnya seperti apa, cikal bakalnya itu seperti apa, kenapa bisa muncul atau berdiri perusahaan itu, filosofinya apa. Nah, kita tuangkan semuanya dan kapan tahun berdirinya. Terus kepemilikannya itu bagaimana, apakah saham atau pribadi atau CV atau PT dan sebagainya itu harus dijelaskan. Terus yang terakhir itu visi misi itu juga jangan sampai lupa karena organisasi itu akan berkembang itu menganut atau berdasarkan filosofi serta visi misi dan tujuan dari perusahaan. Itu adalah sejarah yang harus kita tuangkan. Masuk ke subbab berikutnya itu kita fokus kepada core business. Apa itu core business? Berbicara dengan bisnis berarti core itu utama. Bisnis utama yang dikembangkan, yang dikelola, ya, yang diorganisir oleh perusahaan itu apa? Misalnya otomotif kah, makanan kah, jasa kah, atau produk-produk spare part kah, atau produk setengah jadi, atau produk konsumen. Nah, itu semuanya adalah core business. Nah, pendidikan kah, perbankan, itu semuanya core business. Apa yang dihasilkan dari bisnis itu? Misalnya perbankan berarti kan membahas tentang perbankan. Kalau misalnya otomotif berarti isinya atau perusahaan itu adalah berpusat atau bisnisnya adalah mengacu kepada otomotif, ya, pada alat-alat itu. Atau assembling berarti perusahaan itu berbicara atau perusahaan itu fokusnya adalah pada perakitan mobil dan sebagainya. Nah, itu contoh. Jadi sekali lagi banyak. Walaupun jasa seperti apa? Misalnya ke jasa pendidikan, berarti bisnis yang ada di organisasi itu adalah pendidikan. Atau bisnis misalnya perhotelan. Nah, itu adalah tentang apa? Tentang pelayanan, tentang tentang kenyamanan. Nah, itu dituangkan di situ. Banyak sekali bisnis yang kita angkat di situ. Itu adalah di awal. Berikutnya, ya, kita harus juga menuangkan struktur organisasi. Saya menekankan di sini bahwa suatu organisasi yang sehat, yang benar, itu pasti akan ada struktur organisasinya. Seperti contohnya yang level minim itu adalah RT, itu ada organisasinya. Nah, apalagi perusahaan itu kan terdaftar, dia misalnya kepemilikannya itu bersama, saham, CV, PT, dan sebagainya, itu pasti akan jelas, transparan tentang struktur organisasi atau hierarki kinerjanya seperti apa, itu pasti akan dituangkan di dalam struktur itu. Nah, itu adalah bagian gambaran umum perusahaan yang harus dituangkan. Kenapa ini harus disampaikan? Jelas, nanti tugas akhir Anda itu akan dipublikasi, akan disimpan di perpustakaan sebagai referensi buat kampus, buat mahasiswa adik kelas Anda, buat orang lain atau pengunjung perpustakaan lainnya, dan kalau misalnya bisa publish ke eksternal, ke jurnal, itu akan dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia, dunia, dan sebagainya. Nah, itu membawa pembaca, orang yang membaca tulisan Anda itu mengenal dulu, oh perusahaan X ini atau perusahaan ABC ini itu ternyata bergerak di bidang ini, pemiliknya adalah si A, dia sudah berdiri berapa tahun, kepemilikannya ini memiliki visi misinya seperti apa, maka inilah nama. Sehingga dalam benak pembaca itu terbayang. Seperti saya misalnya, kalau misalnya saya tidak paham dengan perusahaan yang akan Anda lakukan, tentunya saya tidak mengenal perusahaan itu. Tetapi dengan saya membaca sekilas tentang gambaran umum perusahaan, saya diajak, dikenalkan, ini loh perusahaan kita itu seperti ini. Nah, dari situ paham,
Tidak usah kita harus datang ke lokasi pun pembaca akan paham, oh terbayang nih perusahaannya bergerak ini dan sebagainya. Nah itu ya, itu pentingnya dalam tugas akhir itu perlu supaya kita tahu bahwa penelitian Anda itu adalah non-fiktif, real, bukan fiktif. Kalau fiktif kan halu ya, tapi ini benar-benar real yang Anda lakukan. Nah selanjutnya, nah kita mau masuk kepada hasil penelitian. Nah biasanya dituliskan di bab 2, di bab 4 ini adalah 4.2 hasil penelitian. Apa yang dijelaskan di sana? Yang jelas, sekali lagi yang sudah saya singgung tadi, Anda menjelaskan semua penelitian yang sesuai atau yang terkait dengan tema yang Anda angkat, sesuai dengan paparan atau fenomena yang Anda tuliskan di bab 1, ini dituangkan di sini secara detail. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Kalau perlu ada dokumen fotonya, itu lebih lengkap, karena itulah yang terjadi. Tidak usah takut kok perusahaan saya perusahaan kecil, jadi nggak bagus, jadi dibagus-bagusin, tidak boleh. Justru Anda harus menyampaikan real. Kenapa? Tugas Anda adalah meneliti. Kenapa kok tidak sama, kenapa kok aneh, kenapa kok berbeda, itu yang harus Anda cari. Ya, itulah namanya penelitian. Jadi Anda menggali. Ada problem apa? Ada masalah apa? Ya kan? Ada fenomena apa dengan topik atau judul atau penelitian yang Anda lakukan. Nah, makanya di sini Anda akan mengaitkan dengan teori-teori. Teori artinya dengan tema ya, dengan rujukan-rujukan itu sesuai enggak? Kalau misalnya sesuai ya emang idealis. Gimana untuk meningkatkan, untuk mempertahankan itu ya nanti juga diberikan solusinya. Nah, selanjutnya yang dituangkan di hasil penelitian ini juga bisa menggunakan cara subbab. Subbab ini dari mana? Dari kerangka berpikir yang sudah Anda jelaskan, yang sudah Anda tuangkan di bab 2. Nah, Anda kan sudah menjelaskan Anda punya rancangan, saya mau meneliti ini loh, yang pertama membahas A, yang kedua membahas B, yang ketiga membahas C, yang keempat membahas D. Itu adalah bisa dijadikan subbab yang Anda teliti. Jadi supaya terorganisir atau terstruktur atau urut. Jumlah subbab, ya sekali lagi, jumlah poin atau subbab itu disesuaikan dengan pokok materi bahasan. Ya biasanya sesuai dengan kerangka berpikir. Sesuai dengan kerangka berpikir yang Anda susun. Kita lanjutkan. Nah, poin ketiga, subbab ketiga adalah 4.3, di mana Anda harus menganalisa. Apa yang dimaksud dengan analisa? Yaitu yang pertama Anda harus melakukan menganalisa penelitian yang dituangkan dengan kondisi ideal. Artinya gini, setelah Anda menuangkan, memotret semua yang tertulis di lapangan, sekarang Anda harus membuat kondisi idealnya seperti apa sih? Standar, teori, ya, itu idealnya seperti apa? Kalau perusahaan ini kok tidak sama, di mana tidak samanya? Nah, tulis dulu. Anda memaparkan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar. Harusnya itu, prosedur itu harus kayak gini. Harusnya kalau perusahaan itu punya SOP, harusnya kalau kita memberikan pelayanan itu harus memiliki karakter A4 atau A3. Harusnya kalau kita punya ada dokumen itu harus bisa disimpan di arsip dengan baik. Itu kan kondisi idealnya. Tapi di perusahaan itu tidak dilakukan, artinya tugas Anda mengidentifikasi, oh ternyata masalahnya di sini. Misalnya, oh ternyata ini kalau misalnya perusahaan ini nggak punya SOP karena mereka perusahaan baru. Dia tidak ada standar, tapi dia melakukan rutin. Nah, itu Anda buatkan. Nah, Anda harus membuat itu nanti menjadi sebuah rujukan, menjadi sebuah produk atau masukan yang bisa diterapkan di perusahaan. Misalnya, oh ternyata kenapa perusahaan ini gede tapi nggak punya sistem arsip, karena mereka tidak ada ruangan arsip, mereka tidak punya pendidikan kearsipan. Nah, Anda membuatkan pedomannya, Anda membuatkan cara-caranya, alurnya, supaya mereka bisa menerapkan di situ ya. Nah, sebabnya kenapa? Dituangkan semua. Ini adalah analisa pembahasan. Disebabkan karena ini, gitu kan. Kenapa sih kok penjualan di perusahaan ini nggak bagus gitu ya? Ternyata kurang promosi, promosinya cuma standar aja. Nah, apa penyebabnya? Mungkin faktor biaya, mungkin faktor relasi atau linknya kurang. Nah, itu kan dijelaskan semua di sini ya. Nah, itu hasil pembahasan. Jadi silahkan diungkapkan atau dituangkan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak berarti semakin banyak solusi yang harus diberikan. Selanjutnya kita masuk ke poin 4.4, solusi pemecahan. Nah, di 4.3 kita sudah menjelaskan tentang problema atau analisa masalahnya apa, pembahasannya apa. Nah, dari sini Anda harus menuangkan harusnya
ini loh yang bagus itu. Idealnya seperti ini, Anda diminta menuangkan ide-ide Anda, sekali lagi sesuai dengan topik, sesuai dengan masalah dan tema yang Anda angkat. Jadi, Anda harus diminta menuangkan ide-ide, gagasan di sini. Terus yang kedua, Anda juga diminta memberikan solusinya yang terbaik seperti apa. Dan yang ketiga adalah mencoba memberikan produk. Hasilnya ini loh. Tidak hanya solusi, tapi dia dibantu, diberikan. Bapak, Ibu, misalnya di perusahaan ini sebenarnya bagus, tapi harus ada prosedur, harus buat SOP gitu kan. Waduh, saya nggak ngerti SOP itu seperti apa. Nah, itu adalah tugas Anda menghasilkan produk, membuatkan SOP, membuatkan buku saku, membuatkan pedoman yang akan dipakai untuk untuk diterapkan di perusahaan itu. Terus misalnya, ini karyawan telat-telat semua sih gitu. Memang ada peraturannya enggak? Peraturan dilanggar. Nah, apa yang dilakukan? Makanya dibuat lagi peraturan yang baru, dibuatkan sanksi-sanksi. Nah, tapi diusulkan. Tidak boleh semaunya kita, tapi dilihat dengan kondisi perusahaan. Yang perlu digarisbawahi, produk atau jasa yang kita hasilkan, yang kita berikan atau kita rujukan ke perusahaan itu tidak semerta semua ide kita, tetapi ide kita diimbangi, disesuaikan dengan kondisi di perusahaan. Ide kita bagus, tapi tidak cocok dengan perusahaan, ya sama, tidak bisa dipakai. Jadi nggak usah terlalu idealis dalam arti, harusnya begini Pak, harusnya begini Bu. Kita harus juga menghargai kenapa kok mereka beda, karena tentunya ada masalah-masalah tadi ya. Jadi solusi kita itu, produk kita itu harus disesuaikan dengan permasalahannya. Jadi mereka mau menerima, perusahaan juga mau menjalankan, dengan catatan minimal atau low cost, biaya yang rendah. Nah, itu adalah 4.4. Selanjutnya, kita masuk ke implementasi. Nah, ini yang terpenting. Anda sudah punya ide, Anda sudah memiliki gagasan, Anda sudah mencoba menyesuaikan dengan kondisi di perusahaan. Nah, tibalah saatnya pada bab ini Anda menyampaikan atau mendemokan kepada perusahaan. Bapak Ibu, kita sudah buatkan SOP di sini, sudah membuatkan alur, prosedur, mungkin bisa dipakai. Jadi idealnya itu kalau misalnya prosedur pengurusan cuti itu seperti ini, jadi harus dibuatkan formulirnya, harus izin kemana, itu prosedur. Selama ini kan tidak, ada langsung pimpinannya, ada yang tidak izin, ada yang seperti apa itu tidak terlaksana. Nah, itu contohnya. Terus misalnya di perusahaan itu tidak ada proses penanganan surat menyurat. Nah, kita juga bisa usulkan membuat prosedur, dibuatkan buku, Excel dan sebagainya. Jadi kalau ada surat itu harus ada orang mengendalikan, misalnya si A yang bagian FO nanti ada di sini, dibawa ke bagian B yang pengelola mencatat, itu kita buatkan semuanya. Nah, itu salah satu produk-produk. Nah, kita kasih demo. Nanti ini didemokan, ini dibuatkan, disiapkan kolomnya, kalau perlu dibuatkan kolom-kolomnya, Excel-nya, cara menginput dan sebagainya. Itu sekali lagi itu adalah ide, gagasan atau solusi yang bisa diterapkan. Dan kita harus mampu mengajarkan ke mereka. Jadi tidak hanya teori, sayang Anda punya ide bagus-bagus, cuma teori tapi tidak dicontohkan, tidak diimplementasikan dulu ya, nanti perusahaan juga akan pakai gitu ya. Tapi pertama simple, sederhana, low cost, ya kan, biaya rendah, dan mudah diikuti atau diterapkan atau digunakan oleh anggota organisasi atau yang ada di perusahaan itu. Nah, itu adalah bagian implementasi. Nah, ini saya catatan saja. Sebetulnya untuk bab 4 ini, jumlah halaman di bab hasil penelitian itu harus lebih banyak ya dibandingkan dengan jumlah halaman atau gambaran umum. Gambaran umum, maksudnya gambaran umum itu cuman paling banyak 3 halaman atau 4 halaman. Tetapi begitu masuk hasil penelitian, analisa, terus solusi dan implementasi itu harus lebih banyak dari tadi. Kalau yang gambaran umum 3 halaman, berarti yang hasil penelitian sampai implementasi itu bisa 10 halaman, bisa 15 halaman. Silakan Anda mengeksplor semua yang Anda lihat, menjelaskan sedetail-detailnya. Semakin Anda detail, semakin pembaca atau penguji itu paham. Ya, kalau penguji paham berarti kan tidak ada lagi pertanyaan, tidak akan ada lagi pertanyaan yang mungkin membuat Anda lebih menjebak. Tapi kalau detail kan kita tahu ya, jadi daripada kita dipusingkan dengan pertanyaan yang tidak jelas, mendingan Anda menuangkan sejelas-jelasnya. Nah, ini saya ada contoh. Ya, ada contoh di sini, contoh bab 4 cara penulisannya seperti ini. Ini saya memberikan contoh yang 1-2 saja karena itu yang dasar, tapi selebihnya itu adalah hasil semua yang ada di lapangan. Nah, nih gambaran umum bab 4 ini di bold
ya. Nanti ada 41 gambaran umum perusahaan, yang berikutnya itu 411 sejarah perusahaan. Nah, kita ceritakan di sini ya, ada tahun berdiri, di mana, di lokasinya, siapa pendirinya, ya kan? Dia didirikan oleh siapa? Orang Jepang dan sebagainya. Produknya, bisnisnya apa? Nah, kan di sini tuangkan semuanya. Kantor cabangnya di mana? Ekspansinya di mana? Panjang, silakan ya. Nah, ini dituangkan di daerahnya, tanggalnya, itu semuanya detail di sini. Detail dalam arti itu singkat, jelas, padat. Makanya tadi dibatasin sampai 3 halaman saja yang gambaran umum ini, yang terdiri dari 4 subbab ya. Ini cukup 3 halaman saja. Ya. Ini saya tuliskan contoh TA bisa dilihat di perpustakaan, contoh ya, tapi tidak untuk dicontek, tidak untuk diikuti, tapi minimal oh ternyata isinya seperti ini. Sekali lagi, TA Anda itu jauh berbeda dengan TA yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk membaca sebagai referensi boleh, silakan Anda ke perpustakaan ya. Sekarang perpustakaan juga sudah disediakan secara online, silakan menghubungi pihak perpustakaan, minta linknya. Waktu itu saya juga sudah jelaskan ada link-link yang bisa digunakan untuk mengakses buku-buku di perpustakaan. Nah, ini contohnya. Yang berikutnya adalah hasil penelitian. Itu sekali lagi itu banyak. Nah, tadi dijelaskan di hasil penelitian itu subbabnya tergantung dari banyaknya kita pokok-pokok materi yang kita bahas. Tepatnya di struktur organisasi. Ya, kemarin struktur organisasi, maaf. Tepatnya pada kerangka berpikir. Kemarin kita sudah pernah belajar kerangka berpikir, itu ada berapa kotak. Nah, itu menjadi sub pokok bahasan di sini. Nah, ini kan kita ambil contoh tentang strategi pemasaran ya. Jadi, apa yang berhubungan dengan strategi pemasaran dan apa yang kita gambarkan di kerangka itu kita jadikan judul. Mudah kan? Jadi, kotak itu menjadi sub pokok bahasan, misalnya produk. Kotak pertama membahas produk, berarti di sini membahas produk. Kotak kedua membahas strategi pemasaran, di sini membahas strategi pemasaran. Kotak keempat misalnya membahas bagaimana pelayan prima dilaksanakan, membahas pelayan prima. Kotak keempat membahas tentang sikap, attitude atau penampilan sebagai orang yang memberikan pelayan prima, itu dituliskan. Terus yang kelima misalnya, ternyata kalau misalnya dalam hal penjualan itu dibutuhkan strategi-strategi yang dimensi-dimensi untuk meningkatkan penjualan seperti apa, nah itu membahas seperti itu. Jadi apa? Jadi untuk memudahkan, sekali lagi, untuk memudahkan membuat sebuah hasil penelitian atau sub pokok bahasan, itu Anda lihat lagi kembali kepada kerangka berpikir. Berapa kotak di situ yang Anda buat ya? Kerangkanya ada berapa langkah? Nah, itu kita tuangkan di sini. Nah, itu saja sebetulnya yang kita sampaikan hari ini. Karena apa? Untuk ke solusi itu kembali lagi yang tadi saya singgung, itu tergantung dari hasil penelitian yang Anda tulis. Tadi sudah saya singgung bagaimana membuat hasil atau solusinya, analisanya tadi memetakan, menuliskan, memaparkan, kok tidak sama ya. Harusnya kan kalau misalnya pengurusan perjalanan dinas itu kan harusnya seperti ini, yang mengurusi kan harusnya sekretaris, harusnya kan, nah itu dituangkan semua. Masalahnya solusinya apa, yang baik apa, simpelnya seperti apa. Misalnya di perusahaan itu juga selalu tiap hari ada briefing, tapi tidak pernah tercatat, tidak pernah terdokumentasi. Nah, itu sebaiknya seperti apa? Anda membuatkan solusinya. Ya kan? Misalnya dalam proses produksi, ternyata ada kemacetan, ada sering terjadi kendala di penyediaan material. Nah, itu kenapa penyebabnya? Tulis penyebabnya. Karena setiap ada masalah, pasti ada penyebabnya. Nah, setiap masalah juga akan ada solusinya. Yang penting jelas penyebabnya. Nah, itu yang ada di bab 4 ini yang khususnya kepada analisa pembahasan, dan harusnya Anda menuangkan atau membantu memecahkan solusinya itu dalam bentuk apa. Nah, itu adalah di bab 4. Nah, demikianlah paparan di pertemuan hari ini. Ya, sekali lagi ini kita nggak bahas detail karena nanti untuk bab 4, 5 itu Anda akan dibimbing langsung nanti di lapangan dengan dosen pembimbing. Sehingga hasilnya akan lebih kuat, hasilnya lebih sempurna karena Anda tidak menuliskan dengan sembarangan, Anda akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Makanya proposal yang sekarang kita siapkan itu harus benar-benar bisa diterima, bisa dilanjut ke tugas akhir, supaya tidak membuang waktu dan tidak perlu khawatir. Dan kalau sekarang kita tidak membahas detail, ya memang karena itu tugasnya pembimbing. Kita cuma mengarahkan, memberikan gambaran secara umum, ini loh bab 4 itu membahasnya tentang topik-topik seperti ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tugas hari ini
adalah melanjutkan kembali tugas minggu lalu yang saya sampaikan bahwa Anda diminta menyempurnakan proposal bab 1, 2, dan 3 ya. Karena untuk tugas ini sebetulnya kan harus rapi, harus betul-betul diikuti sesuai dengan ketentuan supaya Anda bisa mengikuti ujian. Saya meningkatkan lagi, kalau ujian nanti sifatnya presentasi dan Anda kalau tidak bisa mengikuti ujian dianggap gugur, berarti harus mengulang tugas akhir itu atau kuliah itu tahun depan lagi, tidak ada lagi yang sekarang ini ya. Jadi silakan kembali ke kampus untuk berlatih dan melanjutkan tugas Anda. Nanti deadline-nya saya tuliskan, kapan harus dikumpulkan kembali, dan kita akan bahas bersama-sama setiap masing-masing mahasiswa akan kita bahas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat, selamat berlatih, dan kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. See you.